Okay, let's go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Muhammad Al-Amin, serta Latsar Angkatan ke-14, kelompok 3. Yang saya hormati Ibu Ida Fitri Janingrum, SPDI MA, selaku penguji, Bapak Haryanto SHMH, selaku mentor, dan rekan-rekan seperjuangan peserta seminar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Edukasi Belum Pendaftaran. kelihatan gambarnya, baru ngomong tok. Oke, sekedar mohon maaf. Tak jarke barangkali muncul kok, orang muncul terus ya, langsung tak kritik kayaknya. Kak Hanifah siap ya setelah Mas Alami nanti ya. Baru Pak M. Yusuf. Sudah muncul belum? Belum, baru muncul, masih ada tulisan biasa. Sudah muncul. Oke. Sudah muncul Mas Al-Amin. Oke. Monggo bisa dimulai. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang saya rencanakan dengan judul Optimalisasi Edukasi Pendaftaran Nikah Mandiri via SIMKah Web bagi calon pengantin lansia di KUA Gunung Bungkal Pati melalui kampanye verbal dan virtual. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital menuntut pelayanan publik untuk ikut beradaptasi. Salah satunya adalah pendaftaran nikah yang kini bisa dilakukan secara mandiri melalui SIMKah Web. Namun, di KUA Gunung Bungkal Pati, pemanfaatan media edukasi digital untuk calon pengantin, khususnya lansia, belum berjalan optimal. Akibatnya, banyak calon pengantin lansia kesulitan memahami prosedur pendaftaran yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelayanan pernikahan. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menjadi garda terdepan, hadir dengan inovasi, serta memberikan solusi agar pelayanan publik lebih inklusif dan adaptif. Identifikasi isu yang saya laksanakan di KUA Gunung Bungkal menemukan beberapa isu, diantaranya yang pertama, kurang optimalnya penggunaan mesin digitalisasi akta nikah SIADIK di KUA Gunung Bungkal. Dua, kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi tentang bahaya nikah siri. Tiga, kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi tentang pendaftaran nikah mandiri lewat SIMKah Web terhadap calon pengantin lansia. Empat, kurangnya prasarana kantor berupa komputer dan perangkat pendukung lainnya yang memadai. Dan yang terakhir, kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi atau tupoksi KUA selain urusan pernikahan. Dari analisis APKL, USG, dan Fishbone, isu prioritas atau core isu yang saya temukan yaitu adalah kurang optimalnya edukasi pendaftaran nikah mandiri lewat SIMKah Web bagi calon pengantin lansia. Isu ini memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan tertinggi dibandingkan isu-isu lainnya. Beberapa faktor penyebab
isu tersebut antara lain jika ditinjau dari segi manusianya, yaitu karena belum ada strategi khusus untuk menjangkau catin lansia, serta kemampuan petugas yang masih minim dalam edukasi digital terbatas. Dari segi materialnya, media sosialisasi yang masih belum bisa ramah terhadap lansia, serta terbatasnya perangkat presentasi yang tersedia. Kemudian dari segi metode, jadwal sosialisasi belum terencana rutin, serta dominasi metode masih berbasis daring. Dari segi lingkungan, akses internet masih terbatas yang berada di pedesaan, serta ditunjang dengan rendahnya literasi digital yang masih rendah. Nah, melalui program ini memiliki tujuan, diantaranya adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan calon pengantin lanjut usia dalam melakukan pendaftaran nikah mandiri melalui aplikasi SIM Web, sehingga proses administrasi pernikahan dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan tepat. Berikutnya, rencana kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana kegiatan yang saya canangkan diantaranya adalah yang pertama, dengan penyusunan materi berupa panduan cetak dan video sederhana yang ramah terhadap lansia. Kedua, sosialisasi langsung di desa-desa dengan praktik penggunaan SIM Web. Yang ketiga, pelatihan petugas agar lebih komunikatif dalam menyampaikan edukasi terhadap lansia. Dan yang terakhir, kampanye virtual melalui media sosial milik KUA. Program ini selaras dengan nilai dasar ASN berakhlak, khususnya yaitu berorientasi Kemudian manfaat dari program ini antara lain yaitu bagi stakeholder, calon pengantin lansia akan mendapatkan panduan yang praktis dan mudah diakses baik secara luring maupun daring. Bagi organisasi akan mendukung strategi modernisasi pelayanan berbasis teknologi sesuai dengan visi Kementerian Agama. Dan bagi penulis akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun solusi kreatif untuk rekomendasi layanan digital. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Bagi KUA atau unit kerja yaitu penurunan beban administratif. Ya, ini harusnya bagi unit kerja, Pak. Ya, nanti diperbaiki. Oke ya. Next. Penurunan beban administratif. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan untuk Minggu 3 sampai ke 4 Agustus yaitu rencana saya penyusunan panduan cetak dan video tutorial, kemudian Minggu 1 sampai Minggu 2 September pelatihan petugas, Minggu ke-3 September pelaksanaan sosialisasi langsung di desa-desa, Minggu ke-4 September evaluasi program dan penyusunan laporan. Kemudian beberapa kendala yang mungkin muncul adalah bahasa teknis yang sulit, partisipasi lansia rendah, atau biaya cetak yang cukup tinggi. Nah, saya mengantisipasinya dengan cara menyederhanakan bahasa, menyesuaikan waktu sosialisasi dengan masyarakat, melatih petugas, serta membuat desain cetak yang sederhana namun informatif. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa optimalisasi edukasi pendaftaran nikah mandiri via SIM Web melalui kampanye verbal dan virtual merupakan solusi yang tepat
untuk menjawab tantangan digital, khususnya bagi calon pengantin lansia. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tapi juga mendukung terwujudnya ASN yang cakap digital, inovatif, berintegritas, serta berjiwa pelayanan. Dengan demikian, KUA Gunung Bungkal dapat menjadi role model pelayanan publik yang modern, inklusif, dan partisipatif. Oke. Demikian paparan saya. Semoga rancangan ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Muhammad Al-Amin yang barusan tadi menyampaikan rancangannya. Ditutup Mas anunya Mas materinya. wabarakatuh. Oke, ditutup. Oke. Baik, saya panggil sebagai mentornya. Mas, Pak siapa namanya? Kok belum muncul ini? Pak Haryanto. Sampun, Pak. Pak Haryanto, Assalamualaikum Pak Haryanto. Nanti kok belum ketinggal nih. Monggo. Halo. Sudah bisa dimulai ya, Pak? Iya, bisa, monggo langsung. Monggo Pak Haryanto, masukan-masukannya, penguatannya untuk rancangan aktualisasi yang disampaikan barusan oleh Mas Muhammad Al-Amin. Monggo langsung mawon, nggih. Perkenalkan saya yaitu atas nama Bapak Haryanto selaku mentor dari Mas Muhammad Al-Amin. Nah, beliau pada saat ini mengambil topik terkait Mungkin dengan barangkali bisa kelihatan wajahnya saat ini kok tidak ada. Nanti dikira Jin dan Jun mungkin gitu. Halo. Nggih. Ya, Nggih, saya lanjut, suaranya Pak, ya. kedengaran banget, tapi performan Pak Haryanto koyo apa Oke, karang ngerti. oke. Apa koyo Pak Jokowi, apa koyo Pak Prabowo karang ngerti aku. Nggih, halo. Oke, siap Pak Muslimin. Nggih. Selanjutnya dari mentor saya yaitu Mas Muhammad Al-Amin. Beliau mengambil judul tentang optimalisasi edukasi pendaftaran nikah mandiri lewat SIMK terhadap calon pengantin lansia di KUA Kecamatan Gunung Bungkal. Nah, ini sebelum saya sampaikan apa yang menjadi unek-unek saya, Pak ya. Perkenalkan, saya adalah Bapak Haryanto Haryanto. Pak Haryanto Nggih. yang dituakan di KUA Wah, Kecamatan mantap Gunung nggih. Bungkal. Kula malah dimudahkan malah kula nggih. Oke. Nah, ini dengan judul Mas Al-Amin tepat sekali karena kami berada di pucuk gunung yang ketinggiannya kurang lebih 1.400 dpl. Jadi sangat unik Pak, jalannya berliku-liku. Nah, untuk itu ya memangnya kita menyadari terkait dengan apa yang disampaikan oleh judul yang dibawakan oleh Mas Amin. Nah, ini juga akan menambah edukasi bagi warga Kecamatan Gunung Bungkal. Mengapa? Karena kita bisa bersosialisasi, berinteraksi langsung kepada masyarakat sehingga mereka dapat terdidik terkait dengan aplikasi-aplikasi yang telah dilaunching oleh kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, paling enggak karena ini adalah zamannya zaman teknologi, paling enggak kita menyesuaikan. Oke Pak ya. Kemudian saya sangat mendukung sepenuhnya dari apa yang diangkat oleh Mas Muhammad Al-Amin. Nah, ini sangat penting sekali untuk orang-orang tua yang ada di wilayah kami. Nah, kemudian saya melihat
ada beberapa hal yang sangat kuat dari rancangan yang dibuat oleh beliau. Yang pertama yaitu rancangan ini langsung menyentuh persoalan nyata di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Gunung Bungkal yang notabene penduduknya di pegunungan dan masyarakatnya seorang petani. Kemudian yang kedua, rancangan ini sangat membantu sekali mengurangi ketergantungan bagi calon pengantin lansia ketika dia mendaftar di KUA Kecamatan Gunung Bungkal. Nah, mungkin ini bisa disetting nanti dari pendaftaran, pembayaran billing dan lain-lain, sehingga nanti walaupun notabene dia orang tua tapi dia terdidik dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di kantor urusan agama kecamatan atau di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, rancangan ini punya peluang berkelanjutan. Kalau edukasi ini berhasil, masyarakat akan semakin terbiasa di dalam menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen nikah yang dimiliki oleh kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu memangnya aplikasi yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Kenapa? Karena Halo. Halo, nggih, cetha. Mantap suaranya. Nggih, terus. Nggih, lanjut Pak ya. Oh, nggih. Nggih. Nah, sampun nggih. Muhammad Al-Amin. Nggih, sampun Pak. Nah, Oh, nggih. kemudian nggih sebagai mentor saya percaya insya Allah rancangan ini dapat berhasil dan harapan saya semua masyarakat Kecamatan Gunung Bungkal khususnya baik itu calon pengantin tua, calon pengantin muda, calon pengantin setengah tua, mereka bisa mendaftar langsung secara online dan juga bisa melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Oke, terima kasih Pak. Oke. Demikian Pak ya. Sampaikan. Pak Haryan. Semangat Mas. Oh, nggih. Walaupun kelihatan suaranya keras, wajar ketok. Terus mending daripada orang Siapa? Internetnya apa? Karena dibuka belum ini. SHM baru kelihatan telat. Penyampaian wis bar, bagi kelihatan wajahnya baik. Bu Ida, mohon masukan, kritikan serta pertanyaan yang diberikan kepada Mas Muhammad Al-Amin. Monggo, Mbak Bu Ida, monggo. Yang matur suwun Pak Mustafirin. Assalamualaikum Pak Haryanto. Assalamualaikum Mas Amin. Ya ini mungkin dari Mas Amin untuk voice-nya di off-kan dulu atau dari Pak Haryanto salah satu gitu ya, biar tidak muncul feedback karena ada di satu tempat. Oke, selamat saya ucapkan, saya apresiasi Mas Amin selaku calon penghulu ya, calon penghulu ahli pertama di KUA Gunung Bungkal, Kabupaten Pati ya. Ya, saya sudah baca Mas untuk rancangan aktualisasi panjenengan yang sudah dibuat itu komplit dari A sampai Z begitu ya. Namun demikian masih ada beberapa hal yang akan saya sarankan untuk demi menyempurnakan rancangan aktualisasi jenengan ini. Yang pertama ini langsung kelihatan ini ketika saya membaca ini di halaman depan ini ya, halaman judul ini Balai Diklat Keagamaan Semarang, nanti tolong dilengkapi. Kami itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Itu ada yang miss di situ ya. Terus yang konsisten dari awal sampai akhir bahwa KUA, Kantor Urusan Agama itu berbasis kecamatan. Jadi ini saya lihat KUA Gunung Bungkal, KUA Gunung Bungkal. Apakah KUA Gunung Bungkal ataukah KUA Kecamatan Gunung Bungkal? Nanti mungkin perlu diperjelas gitu ya. Sefaham saya sih basisnya kecamatan gitu ya. Kecamatan Bu. Tapi untuk namanya penulisan itu ada regulasinya bahwa KUA itu harus
langsung KUA Gunung Tunggal tanpa menyebutkan kecamatan. Oh, Kalau begitu. tidak Oh, baik. Ya, jadi ada dasarnya ya. Terus yang kedua, ini saya tertarik ini. Mas Amin kenapa sih menyasar capin lansia gitu ya? Kenapa, Mas? ya karena kita ketahui bahwa di daerah Gunung Bungkal sendiri itu catin lansia itu cukup banyak ya, Mm-mm. karena merupakan catin yang kedua atau ketiga dan seterusnya biasanya Bu. Mm-mm, mm-mm. Ketiga, catin yang apa namanya baru mengisbatkan nikah karena sebelumnya hanya terbatas nikah Oh, siri saja. baik, baik. Yang kategori lansia berarti usia berapa ya, Mas? 50 tahun ke atas gitu ya? Iya. Nah, kita ketahui sendiri bahwa penggunaan digitalisasi bagi Heeh. lansia, khususnya di Gunung Pungkal, itu sangat minim sekali. Oke, oke ya. Bahkan, Tapi tampaknya cukup banyak ya, Mas Amin ya. Ini jenengan menargetkan 20 pasangan ini dalam waktu aktualisasi. insya Allah, kalau enggak nanti bisa saya kurangi. Iya, saya khawatirnya nanti kalau sampai ini ternyata nggak sesuai target gitu ya. Kita kan nggak bisa mengkondisikan atau mempercepat catin-catin lansia gitu ya. Iya. Jadi nanti untuk dikurangi saja dengan jumlah yang rasional dan jenengan bisa memasukkan ini di dalam antisipasi kendala. Misalnya, salah satu kendala apabila target tidak tercapai karena memang kita tidak pernah tahu berapa nanti yang akan mendaftar nikah begitu ya. Oke, baik. Saya mau beralih ke hal lain ya, Mas. Ya, yang kaitannya masih ini dengan judul, masih dengan judul. Ini jenengan menggunakan diksi optimalisasi edukasi ya. Edukasi kalau menurut Mas Amin itu apa edukasi ini? Baik, menurut saya edukasi yaitu pemberian pemahaman ataupun bisa dikatakan sebagai sosialisasi terstruktur dan terpimpin gitu. Jadi mengarahnya lebih bukan hanya sekedar sosialisasi tapi juga terhadap pendidikan dan pemahaman. Oke, terima kasih. Ini kalau saya cek di KBBI itu ya, edukasi itu adalah proses pengubahan sikap. Jadi ada proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Jadi ini skupnya sangat besar karena menargetkan ada perubahan sikap dan perilaku seseorang. Nah, karena ini aktualisasi kita ibaratkan adalah kegiatan yang sifatnya kecil tetapi berdampak dan berkaca pada yang jenengan mau tuju tadi bahwa ini sosialisasi terstruktur, maka sepertinya ini mengarah ke satu cabang dari edukasi itu sendiri, baik itu apakah ini nantinya berakhir sebagai bimbingan ataukah tuntunan, ataukah pengarahan terstruktur, atau sosialisasi terstruktur itu juga suatu diksi yang bisa diterima. Tetapi kalau edukasi, ini nanti jenengan skupnya lebih besar, Mas Amin ya, akan lebih besar dan tidak apa ya, tidak masuk akal gitu, tidak realistis. Ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa minggu saja. Oke, itu masukan terkait dengan diksi edukasi. Ya, nanti kan kegiatannya kalau kita lihat di sini jenengan membuat kegiatan-kegiatan, terus menentukan materi, membuat apa ya, semacam poster-poster gitu ya. Kemudian nanti kegiatan apa, Mas? Suatu pelatihan kah? Atau binwin? Atau bagaimana, Mas Amin? Ini rencana juga mau bekerja sama dengan perangkat desa, dalam hal ini adalah kasih pemerintahan desa untuk istilahnya membuat program sosialisasi bagi lansia terkait dengan sosialisasi dan edukasi penggunaan SIM-Kah web dalam pendaftaran nikah. Oke, ada kerjasama dengan perangkat eh, desa gitu ya, atau di kecamatan. Monggo nanti ini tentang sosialisasi atau kampanye tentang pendaftaran nikah
di SIMKah web begitu ya. Nah, saya kira ini harus lebih spesifik di situ. Ini bisa dimasukkan di dalam tahapan kegiatan. Ini kan ada pelaksanaan edukasi tatap muka kepada kalian. Nah, ini kan ada tahapan menentukan jadwal pertemuan di KUA. Jadi saya mengibaratkan ini bimbingan perkawinan gitu. Atau bimbingan perkawinan yang massal. Saya kurang tahu, nanti mungkin bisa cara lebih konkret kegiatannya mau berupa apa begitu ya. Karena ada praktik langsung jenengan, berarti kan ada tuntunannya nih. Ada tuntunan-tuntunan, ada arahan-arahan begini loh, Pak, Bu, cara mendaftar kan begitu ya. Begini loh cara update atau input data di SIMKah web begitu. Jadi yang mau jenengan buat itu nanti difokuskan ke hal apa? Apakah bimbingan gitu ya? Apakah tentang eh, eh, apa ya? Bimbingan memasukkan atau menggunakan atau memanfaatkan SIMKah web. Jadi dikemas kegiatannya agar nanti pada saat jenengan melakukan aktualisasi itu terukur. Dan pada saat melaporkan hasil aktualisasi, Mas Amin bisa menyatakan bahwa saya sudah melakukannya. Nah, makhluknya real, ya, saya mau melakukan ini itu sudah kelihatan. Terus kemudian di sini juga Mas Amin ada kegiatan keenam ya, pelaksanaan kampanye edukasi melalui media sosial. Ini melalui media sosial apa perlu dispesifikan. Kemudian kita perlu gunakan juga analisa daya jangkau media digital ini seperti apa. Lalu mengkampanyekannya melalui cara bagaimana? Apakah di Japri, catin-catin lansia ini di Japri, atau kan jenengan menggunakan media sosial pribadi ataukah menggunakan media sosialnya resmi KUA, nanti dinyatakan di situ. Sebab kalau misalnya menggunakan platform resmi KUA, boleh jadi ini nggak kena sasaran karena kelompok sasaran Mas Amin sudah jelas catin lansia begitu, dan mereka kan tidak terlalu sering ini scrolling berita-berita atau konten di platform resmi KUA. Mungkin akan lebih cocok kalau misalnya langsung dijapri saja. Silakan ini panduannya, ini panduannya dan sebagainya agar lebih mengarah kepada kebutuhan catin lansia-lansia ini. Tentu dengan mengunggah di platform resmi KUA itu juga penting. Nah, tapi nanti ada semacam diamankan begitu ya melalui tindakan lebih spesifik tersebut. Terus kemudian ini ada masukan lagi kaitannya, ini tidak hanya Mas Amin tetapi seluruh peserta untuk kelompok 3 angkatan 14, beberapa ya tetapi tidak semuanya. Ini teman-teman belum mencantumkan modul di dalam daftar pustaka. Padahal modul itu kan rujukan. Teman-teman membuat keterkaitan dengan core values berakhlak itu pasti merujuknya ke modul, nggak bikin sendiri ya tentang berakhlak itu. Terus tentang smart ASN, manajemen ASN, masukkan. Kawan-kawan tahu tentang Fishbone, tentang APKL USG, tentu itu dari modul analisis isu kontemporer. Itu dimasukkan di dalam daftar pustaka, karena itu adalah rujukan peserta latsar. Kemudian yang kedua yang belum adalah analisa dampak di matriks. Dampak apa? Dampak dari apabila di kegiatan peserta tidak mengaktualisasikan nilai-nilai yang tercantum di situ. Misalnya Mas Amin itu keterkaitan dengan akuntabilitas. Pada saat konsultasi dan koordinasi dengan atasan, apabila penulis tidak mengaktualisasikan akuntabilitas, maka akan terjadi bla 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 bla. Begitu ya. Jika tidak melakukan mengaktualisasikan berorientasi pelayanan, maka akan terjadi ini. Itu penting untuk dimasukkan di dalam matriks, di dalam akhir setiap kegiatan. Begitu, Mas Amin tadi sudah ada yang membuat, Mas Marcel tadi sepertinya sudah ada itu, boleh nanti untuk di screenshot dari Mas Marcel untuk dicontoh teman-teman yang lain gitu ya. Makasih, monggo Pak Wirin. Oke, terima kasih Bu Ida, masukan-masukan yang kritis tadi. Ini terima kasih Mas Al-Amin. Jadi apa yang disampaikan sama beliau itu nanti dicatat, ditulis ya. Untuk pengembangan berikutnya harapannya sampai kepada laporan itu bisa finish
bisa bagus gitu. Oke, Amin, terima kasih. sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Haryono. Tadi mana? Yang tidak ada kelihatan wajahnya, tapi kelihatan suaranya aja. Saya takut tak kira tadi nanti Hari ini ya, sudah menghilang. Salamkan ya. ini Monggo. salamkan Oke, Pak.